Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti judul yang telah teman-teman lihat pada video ini, kita akan membahas terkait performance appraisal atau penilaian kinerja. Pada materi ini kita akan membahas terkait pertimbangan apa saja yang perlu kita pikirkan dalam penilaian kinerja, lalu aspek yang ingin diukur, toolsnya, serta orang-orang yang akan melakukan penilaian tersebut. Selain itu, kita juga akan membahas lebih jauh terkait bias atau kesalahan-kesalahan penilaian yang kerap kali terjadi, serta teknik penilaian kinerja di mana kita akan fokuskan pada performance rating. Nah, mari kita lihat terlebih dahulu dari pengertian performance appraisal itu sendiri. Menurut Munandar, performance appraisal adalah proses penilaian dari ciri-ciri kepribadian, perilaku kerja, dan hasil kerja seorang tenaga kerja atau karyawan yang dianggap menunjang unjuk kerjanya atau kinerjanya. Dan ini digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan tentang tindakan-tindakan terhadap dirinya di bidang ketenaga kerjaan nantinya. Nah, dalam melakukan performance appraisal, sebenarnya ada beberapa step yang harus dilakukan. Hal ini dimaksudkan agar penilaian yang dilakukan nanti benar-benar dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan kinerja karyawan tersebut. Untuk step pertama, kita harus tentukan dulu alasan mengapa perlu dilakukan penilaian. Penilaian kerja memiliki beberapa tujuan yang dapat dikelompokkan menjadi 3 tujuan utama, yaitu tujuan strategis, tujuan administratif, dan tujuan pengembangan karyawan. Oke, mari kita pelajari lebih dalam terkait setiap tujuan ini. Yang pertama, tujuan strategis dari penilaian kinerja adalah menghubungkan aktivitas karyawan dengan tujuan organisasi. Jadi ini berarti organisasi menilai apakah karakteristik, perilaku, dan hasil kerja yang ditampilkan karyawan mengarah pada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi atau target yang telah ditetapkan oleh organisasi. Hasil penilaian unjuk kerja atau kinerja juga dapat digunakan untuk membantu mendiagnosis masalah-masalah organisasi seperti rendahnya produktivitas, sehingga organisasi itu tahu tindakan strategis apa yang perlu dilakukan untuk menata organisasi tersebut. Contoh lainnya adalah hasil penilaian kinerja ini juga dapat digunakan untuk validasi tools atau metode yang digunakan dalam seleksi karyawan, sehingga organisasi dapat memutuskan apakah tools dan metode yang digunakan untuk seleksi kemarin itu tetap dipertahankan atau perlu direvisi ulang atau dievaluasi agar nanti orang-orang yang masuk ke dalam organisasi ini adalah memang orang-orang yang tepat untuk organisasi tersebut. Yang kedua adalah tujuan penilaian untuk keputusan administratif seperti peningkatan gaji, promosi, mutasi, pemutusan hubungan kerja, dan pemberian penghargaan atau prestasi kerja. Nah, di sini kadang atasan merasa ketika melakukan penilaian kinerja sebagai sesuatu yang tidak menyenangkan karena mereka mempertimbangkan dampak penilaian yang mereka berikan tersebut terhadap hubungannya dengan bawahan. Namun kita akan bahas lebih lanjut nanti gimana cara menghindari hal ini. Tujuan ketiga dari penilaian kinerja karyawan adalah untuk pengembangan. Dalam tujuan pengembangan ini, hasil penilaian unjuk kerja atau kinerja digunakan untuk memberikan konseling dan bimbingan karir serta merancang program pelatihan dan pengembangan bagi karyawan yang dianggap kurang maksimal. Dalam hal ini, penilaian unjuk kerja ini tidak hanya melihat kurangnya di mana, tapi juga apa sih penyebabnya
individu tersebut memiliki performa yang kurang maksimal. Misalnya nih, jika karyawan sales dilihat kurang mampu melakukan komunikasi persuasif untuk menarik klien untuk menggunakan barang dan jasanya perusahaan tersebut, maka nanti perusahaan bisa melatih skill karyawan sales tersebut dengan metode yang tepat. Bisa dengan coaching jika ingin lebih personal, atau training jika yang membutuhkan skill persuasif tersebut adalah beberapa karyawan sales marketingnya, seperti itu. Selanjutnya, jika kita sudah tahu tujuan untuk melakukan penilaian ini apa, maka kita bisa menentukan siapakah penilai yang tepat. Ini yang sempat saya bahas tadi, bahwa terkadang atasan atau pemimpin merasa tidak senang melakukan penilaian karena takut hubungan antara atasan dan bawahan bisa berdampak karena penilaian tersebut. Namun, penilaian ini tetap harus dilakukan karena ini memang menjadi tanggung jawab seorang pemimpin. Nah, untuk meminimalisir terjadi kasus tadi, maka kita bisa menggunakan lebih dari satu penilaian yang menjadi sumber untuk performance appraisal ini. Nah, secara general ada 5 sumber penilai yang bisa digunakan. Yang pertama adalah atasan langsung. Nah, sejauh ini adalah sumber yang paling umum, yang hampir 90% semua penilaian kinerja dilakukan menggunakan penilaian kinerja dari atasan langsung. Ya, meskipun terkadang mereka mungkin mereka itu maksudnya adalah atasannya tidak melihat setiap menit dari perilaku karyawannya. Namun mereka itu melihat hasil akhirnya dan juga proses ketika mereka mengevaluasi hasil kerja orang tersebut. Nah, ini yang perlu diperhatikan adalah kita harus memastikan atasan langsung tersebut yang melakukan penilaian ini berkompeten sehingga nanti penilaiannya hasilnya adalah konsisten. Dan untuk sumber yang kedua adalah rekan kerja. Jika atasan langsung bisa melihat hasil dari kerja karyawannya untuk menilai, rekan-rekan kerja atau peers ini bisa melihat perilaku aktual dalam pelaksanaannya. Nah, secara penelitian telah menunjukkan memang bahwa penilaian rekan kerja yang objektif mampu memprediksi keberhasilan masa depan karyawan yang dipromosikan, karena mereka sangat berkorelasi dengan penilaian atasan. Nah, sumber ketiga penilainya adalah subordinates atau bawahan langsung. Umpan balik yang diberikan oleh bawahan atau yang sering disebut dengan umpan balik ke atas merupakan komponen penting dalam penilaian kerja atasan atau jabatan yang dalam level manajerial. Penilaian dari bawahan terkadang sulit diperoleh karena karyawan takut mendapatkan nanti serangan balasan atau mungkin balas dendam dari atasannya jika mereka tidak menilai baik atasan tersebut. Namun, hal ini bisa dihindari dengan penilaian yang dilakukan secara anonimus atau tanpa identitas. Atau bisa juga jikalau ada moderator penilai yang memfasilitasi. Misalnya seperti ini. Staf ini memiliki kewajiban untuk menilai supervisornya. Namun, karena dia takut, dia perlu ada jaminan keyakinan atau keyakinan dari jabatan yang lebih tinggi dari supervisornya, yaitu manajer, gitu. Jadi kalau manajernya bilang, sudah nggak apa-apa, akan saya jamin penilaian Anda itu akan tidak diketahui oleh siapapun kecuali saya, gitu misalnya. Nah, itu juga bisa akan lebih mudah didapatkan untuk bawahan menilai atasannya jikalau memang ada sistem yang mendukung objektivitas dari penilaian tersebut. Sumber penilaian selanjutnya adalah customer atau pelanggan. Nah, pelanggan ternyata juga dapat memberikan umpan balik
dengan cara mengajukan keluhan atau memberikan pujian kepada karyawan yang menurut mereka baik saat melayaninya. Kalau secara formal, pelanggan memberikan umpan balik dengan mengisi kartu evaluasi atau customer satisfaction. Nah, organisasi terkadang juga mencari umpan balik dari pelanggan dalam bentuk ada yang namanya secret shopper atau pelanggan rahasia. Nah, di mana mereka itu adalah pelanggan yang memang telah terdaftar oleh organisasi atau perusahaan dan secara berkala mereka mengevaluasi layanan yang mereka keterima ketika mereka berkunjung pada toko tersebut misalnya atau saat mereka dilayani oleh karyawan dari perusahaan itu. Kalau secara kerennya itu istilahnya mata-mata ya yang lagi undercover untuk melihat bagaimana sih kinerja dari karyawan-karyawan yang ada di sana. Apakah mereka puas dengan pelayanan yang diberikan? Nah, itu adalah tugas dari secret shopper itu. Dan yang terakhir adalah individu itu sendiri atau penilaian diri. Nah, ini biasanya lebih cocok untuk mengevaluasi perilaku dan kinerja dirinya sendiri yang berfungsi untuk pengembangan diri. Ini kurang akurat atau kurang cocok jikalau fungsi dari penilaiannya adalah untuk promosi gitu atau untuk tujuan administratif lainnya. Nah, di sini akan lebih akurat hasilnya jikalau karyawan yakin bahwa catatan yang objektif dari kinerja mereka dapat dibandingkan dengan penilaian yang dilakukan oleh supervisornya. Nah, hal ini biasanya dilakukan sekaligus pada proses akhir ketika kita mengkomunikasikan hasil penilaian pada karyawan. Jadi, jangan dikira setelah kita menilai nggak diapa-apain ya. Jadi kita perlu mengkomunikasikan hasil penilaian tersebut kepada karyawan kita. Kita harus memberikan feedback. Nah, yang perlu dipahami bahwa harus ada alokasi waktu sendiri untuk membahas terkait hasil penilaian ini antara atasan dan bawahannya. Logikanya seperti ini, kalau seumpamanya penilaian ini rutin dilakukan misalnya 6 bulan sekali ya, masa ya performa selama 6 bulan itu bisa kita sampaikan hanya dalam waktu berapa menit gitu kan. Nah, kita harus ada proses informing dan wawancara di dalamnya. Informing ini kita menginformasikan peran kenapa kita harus melakukan penilaian kinerja ini, lalu bagaimana penilaian kerja ini dilakukan, serta proses evaluasi pengolahan data dari hasil penilaian tersebut diselesaikan. Nah, lalu setelah itu bagaimana proses interview yang saat itu dilakukan antara atasan dan bawahan ini bisa bersifat interaktif, jadi tanya jawab gitu. Tujuannya adalah untuk menentukan kira-kira bagaimana peningkatan kinerja mereka selanjutnya gitu. Nah, kalau kita pikirkan sebenarnya setiap penilaian ini yang dilakukan oleh sumber penilai memiliki kelemahan masing-masing dan juga keunggulan masing-masing. Jadi sangat penting agar kita mendapat data yang komprehensif, maka perlu nggak hanya dari satu sumber penilai saja, tapi dari beberapa sumber penilai. Nah, cara penilai yang saat ini dianggap paling komprehensif adalah 360 degree evaluation atau 360 derajat evaluasi, yaitu penilaian yang dilakukan oleh berbagai pihak ini, dari atasan langsung, rekan sejawat, customer pelanggan, atau individu sendiri, dan ditambah bawahan langsung jika yang dinilai adalah bagian manajerial. Nah, jumlah penilai ini biasanya berkisar antara 3-4 penilai sampai 25 orang penilai. Bentuk penilaian 360 derajat ini merupakan bentuk yang paling tepat untuk meningkatkan partisipasi berbagai pihak dalam kegiatan penilaian unjuk kerja ini, serta meningkatkan keakuratan hasil penilaian tersebut. Oke.
Jika kita sudah ada penilainya, tentu kita juga harus menyiapkan toolsnya atau alat untuk menilai. Nah, bagaimana karakteristik alat ukur penilaian yang baik? Apapun tujuan dari penilaian kinerja ini, semua bentuk penilaian harus memiliki 6 karakteristik alat penilaian yang baik, yaitu valid, reliable, praktis, relevan, diskriminatif, dan adil. Nah, karakteristik yang pertama adalah valid, artinya mengukur apa yang hendak diukur. Dalam hal ini yang akan diukur adalah kinerja yang ditampilkan karyawan dalam periode waktu tertentu. Yang kedua adalah reliable atau dapat diandalkan, yaitu alat penilaian secara konsisten mengukur apa yang hendak diukur. Ini berarti penilaian terhadap kinerja karyawan akan memperoleh hasil yang kurang lebih sama jika dilakukan oleh penilai yang berbeda. Yang ketiga adalah praktis. Dalam arti alat penilaian ini masuk akal dan dapat diterima dan dioperasikan dengan mudah oleh para penilainya untuk sebagai dasar pengambilan keputusan dari penilaian kinerja ini. Jadi kalau punya suatu alat, jika tidak mudah digunakan atau ribet ya cara penggunaannya, itu juga tidak menunjukkan kriteria alat penilaian yang baik. Selanjutnya adalah karakteristik keempat, relevansi, yang berarti seberapa baik alat penilaian merefleksikan kriteria dari unjuk kerja yang akan dinilai. Nah, kriteria ini berkaitan dengan semua perilaku dan hasil kerja dalam pekerjaan dianggap sebagai standar keunggulan yang harus ditampilkan oleh setiap karyawan untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi breakdown-nya ya, dari item-itemnya itu harus benar-benar relevan. Seperti itu. Yang terakhir yang kemudian adalah diskriminatif, yaitu artinya alat penilaian ini dapat membedakan unjuk kerja antara satu karyawan dengan karyawan yang lainnya. Dan yang terakhir adalah penilaian harus adil, yaitu bebas bias gender dan minoritas, serta memberikan penilaian yang sesuai dengan apa yang ditampilkan oleh karyawan. Nah, kira-kira apa yang mau kita nilai nih? Komponen apa saja yang mau kita ungkap dalam penilaian? Ada 3 hal yang dievaluasi dalam penilaian kinerja menurut Munandar dan Robbins, yaitu hasil kerja, perilaku, dan karakteristik pribadi. Penilaian terhadap hasil kerja dilakukan jika yang diperhitungkan adalah output yang dihasilkan karyawan. Misalnya, jumlah rokok yang dapat dilinting atau berapa customer baru yang bisa ditarik karyawan sales selama sebulan. Nah, namun seringkali penilaian ini tidak mudah dilakukan untuk karyawan yang berada dalam posisi manajerial atau pemimpin, serta karyawan yang bekerja dalam satu kelompok. Nah, dalam hal ini, cara yang sering digunakan adalah penilaian terhadap perilaku. Hal yang diukur dari seorang manajer penjualan, misalnya ketepatan waktu dalam menyerahkan laporan penjualan atau gaya kepemimpinan yang dijalankannya. Namun, kelemahannya adalah karyawan cenderung memusatkan perhatian pada aspek tertentu dari perilaku dan mengabaikan perilaku yang lainnya. Jadi ini adalah kesalahan penilaian kinerja yang nanti kita akan bahas lebih lanjut selanjutnya. Nah, penilaian lain yaitu dilakukan terhadap karakteristik pribadi yang dimiliki karyawan. Bentuk penilaian ini merupakan penilaian yang paling lemah karena seringkali karakteristik pribadi tidak berkaitan langsung dengan unjuk kerja seseorang atau kinerja seseorang. Meskipun demikian, bentuk penilaian ini merupakan bentuk yang paling sering digunakan gitu ya, dan sering dilakukan karena dapat dengan mudah digunakan oleh jabatan yang berbeda atau organisasi yang berbeda.
karakteristik pribadi yang sering dipergunakan misalnya sikap yang baik, kepercayaan diri, kemampuan kerjasama, atau pengalamannya, seperti itu. Nah, selain komponen penilaian, ada fokus dimensi penilaian yang sebenarnya secara general sama aja sih, namun ini berdasarkan teori yang berbeda. Jadi ada 5 fokus dimensi penilaian yang akan kita amati satu-satu nanti ya. Ada sifat, kompetensi, tugas, tujuan, dan kinerja konseptual. Nah, di mana dari 5 fokus dimensi penilaian ini, terkadang setiap organisasi memiliki bobot berbeda dari dimensi-dimensi tersebut. Nah, bobot dari suatu dimensi dipandang penting karena beberapa dimensi itu bisa jadi yang paling ditonjolkan atau yang dibutuhkan oleh organisasi, gitu ya. Jadi, misal pada pekerjaan tertentu, kompetensi yang lebih diperhitungkan adalah kinerja kontekstualnya dibandingkan sifatnya dan sebagainya, seperti itu. Nah, namun meskipun bobot diferensial dari dimensi itu masuk akal ya dan memiliki beberapa keuntungan, banyak organisasi yang memilih dimensi kerja dan bobot itu ya disamaratakan aja gitu, karena secara administratif lebih mudah untuk menghitung dan menjelaskannya pada karyawannya, seperti itu. Nah, sekarang kita akan membahas lebih lanjut terkait dengan 5 dimensi penilaian ini. Yang pertama ada sifat, yaitu terfokus pada atribut karyawan seperti kemandirian, kejujuran, kesopanan. Nah, meskipun sering digunakan, kinerja yang terfokus pada sifat ini sebenarnya mirip dengan komponen penilaian karakteristik pribadi ya, karena tidak terkait langsung dengan tugas dan pekerjaan. Dan bisa jadi tidak akan berpengaruh besar pada perkembangan dan pertumbuhan karyawan dalam menyelesaikan tugas atau pekerjaannya. Nah, yang kedua adalah kompetensi. Ya, ini berfokus pada pengetahuan, keterampilan, kemampuan, attitude seorang gitu ya. Dimana keuntungannya untuk kompetensi ini, dimensi-dimensinya ini mudah untuk nanti diberikan feedback kepada karyawannya gitu. Umpan baliknya tuh akan lebih mudah karena langkah-langkah yang diperlukan atau diperbaiki itu bisa lebih gampang dijelaskan gitu. Mungkin teman-teman masih ingat ya kompetensi yang sempat dibahas pada slide-nya Bu Nida, yaitu terkait dengan analisis jabatan di situ, atau teman-teman juga bisa melihat kamus kompetensi dari Spencer and Spencer, di mana di situ ada deskripsi secara jelas gitu ya, pada setiap levelingnya apa saja sih perilaku yang harus muncul di sana. Nah, kalau nggak muncul, nah itu berarti dia tidak ada pada level tersebut. Nah, misalnya nih, untuk komunikasi pada staff itu mungkin hanya butuh level 1 atau level 2 aja gitu ya, yaitu adalah mampu berkomunikasi dengan pelanggan gitu ya, dan memberikan saran terhadap permasalahan yang mungkin dialami oleh pelanggan gitu. Nah, ternyata gitu, dari misalnya pakailah subjek Rizka gitu ya. Nah, Rizka ini saat dia menjadi customer service, kita lihat dari skill komunikasinya, dia tidak bisa mencapai angka 2, yaitu tidak bisa berkomunikasi dengan lancar dengan pelanggan gitu ya, terbata-bata, dan juga tidak bisa memberikan saran solutif terhadap permasalahan yang mereka sebutkan. Nah, itu berarti mungkin di level 1 atau level 0. Nah, itu nanti saat kita akan memberikan feedback, kita akan lebih mudah gitu, karena ini adalah bukti perilaku kamu hanya ada di level 0. Berarti untuk meningkatkannya, kamu harus berlatih gitu ya, agar
kamu berbicaranya bisa lebih fluent atau bisa lebih lancar, dan harus baca-baca lagi terkait dengan produk dan jasa kita agar saat ada permasalahan yang disampaikan oleh customer atau klien kita, kamu bisa menjelaskannya dengan lebih baik. Seperti itu. Selanjutnya yang ketiga adalah dimensi yang berfokus pada tugas yang mampu diselesaikan. Nah, ini sudah cukup self-explanatory ya, yaitu kalau tugasnya bisa diselesaikan ya berarti penilaiannya bagus, seperti itu. Nah, yang keempat adalah tujuan, di mana penilaian yang dilakukan berdasarkan tujuan yang akan dicapai oleh karyawan ini. Biasanya bisa jadi target karir karyawan tersebut. Jadi kalau di sini, di UMM sini, dosen itu ada penilaian mandiri itu ya. Jadi di sana misalnya saya mentargetkan untuk penelitian saya harus bisa sampai level internasional misalnya, seperti itu, dalam kurun waktu 1 tahun. Nah, itu adalah target saya sendiri yang saya tentukan. Nah, ini jikalau tujuan tersebut berhasil gitu ya, maka penilaiannya akan baik, seperti itu. Nah, yang terakhir adalah kinerja kontekstual, yaitu upaya yang dilakukan oleh karyawan untuk dapat bergaul dengan teman-temannya, meningkatkan organisasi, dan juga melakukan tugas-tugas yang diperlukan, tapi tidak selalu tugas yang ada di job desk-nya tersebut. Jadi, kalau di konstruk psikologi ini namanya Organizational Citizenship Behavior. Saya ulangi ya, Organizational Citizenship Behavior atau OCB, yaitu di mana individu ini memberikan kontribusi terciptanya efektivitas organisasi dengan sukarela tanpa imbalan. Misalnya, ada Rizka dan Vika gitu ya. Dua-duanya adalah sama-sama sales marketing. Si Rizka ini harus menjual 10 botol jamu. Si Vika juga harus menjual 10 botol jamu. Itu adalah target masing-masing. Nah, si Rizka ini sudah berhasil menyelesaikan menjual 10 botol jamunya. Nah, namun melihat si Vika itu masih ada separuh yang belum terjual, dia kasihan nih, empati. Ya sudah, yuk saya bantu untuk menjualnya. Namun gak ada reward kan bagi dia, karena targetnya sebenarnya sudah terpenuhi gitu. Dia hanya membantu teman, gak mengharapkan imbalan gitu. Ya, rewardnya adalah pahala ya dari Allah gitu kan. Jadi intinya ia mengerjakan secara sukarela tanpa peduli ada imbalan atau tidak dari organisasi tersebut. Nah, itu adalah yang namanya kinerja kontekstual. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan kesalahan-kesalahan yang sering terjadi dalam penilaian kinerja. Kalau menurut Munandar, kesalahan tersebut dikelompokkan menjadi 3, yaitu kesalahan konstan, faktor dominan, dan egosentrik. Nah, yang pertama, kesalahan konstan. Ini ada 3, yaitu leniency error atau kesalahan kelembutan ngomongnya. Jadi penilaiannya ini cenderung memberikan nilai yang murah gitu, terlalu murah hati dalam penilaiannya. Yang kedua adalah strictness atau severity error. Ini malah kebalikannya, yaitu penilai cenderung terlalu keras dan pelit untuk menilai karyawannya. Nah, yang ketiga adalah central tendency. Nah, ini kecenderungannya adalah memberi nilai di rata-rata, di tengah saja pada semua karyawannya. Jadi nggak ada yang menonjol mana yang baik dan mana yang tidak baik. Jadi yang dimaksud dengan kesalahan konstan ini adalah setiap kita mengisi angket gitu ya, misalnya contohnya kita cenderung entah ekstrim kiri atau ekstrim kanan atau semuanya di tengah-tengah gitu. Jadi inilah yang namanya kesalahan konstan. Oke, untuk kesalahan selanjutnya yaitu adalah kesalahan faktor dominan. Nah, di sini ada 4. Yang pertama adalah dampak halo atau halo effect.
Hello yang dimasukkan ini bukan halo ya, bukan halo hai menyapa, tapi dalam bahasa Inggris yaitu lingkaran yang biasanya bersinar di atas malaikat gitu ya kalau di gambar-gambar. Jadi penilai ini memberikan penilaian berdasarkan kesan-kesan global gitu. Kalau kita melihat malaikat itu sebenarnya adalah baik, semuanya bagus gitu. Jadi contohnya di sini jika dia melihat karyawan itu pandai, berarti dia juga akan menilai dia itu jujur, rapi, baik hati, misalnya seperti itu. Sedangkan sebaliknya, ketika melihat karyawan yang penampilannya tidak rapi, dia akan dinilai tidak teliti dalam bekerja. Padahal kan juga belum tentu gitu ya. Kalau orang yang pandai itu selalu jujur dan yang tidak rapi itu selalu tidak teliti, seperti itu. Nah, selanjutnya ada dampak kesan pertama atau first impression. Nah, ini penilai ini memberikan nilai berdasarkan kesan pertama yang dibentuknya terhadap karyawan, bukan berdasarkan unjuk kerjanya selama periode penilaian. Jadi nggak peduli nih, walaupun orang tersebut misalnya sudah bekerja 6 bulan atau bahkan 1 tahun di sana, dia yang paling ingat ya itu awalnya aja, awal dia kesan pertamanya aja gitu. Mau seberapa baik dia gitu ya, kalau penilaian awalnya buruk, maka akan dinilai buruk terus sama penilai tersebut gitu. Nah, yang ketiga adalah dampak hasil penilaian sebelumnya, yaitu penilaian dilakukan hanya berdasarkan hasil penilaian yang sebelumnya dan bukan dari unjuk kerja pada periode penilaian yang berjalan ini. Misalkan penilaian ini 1 tahun itu adalah 2 kali setiap semester gitu ya. Pada semester pertama dia penilaiannya baik semua gitu. Nah, akhirnya si penilai ini ya sudah, pada semester ini juga saya akan berikan nilai yang sama baiknya dengan semester yang sebelumnya. Padahal belum tentu itu adalah yang terbaik atau bukan, adalah kenyataannya seperti itu. Bisa jadi dia lebih turun atau lebih lebih turun atau lebih naik dibandingkan evaluasi semester yang kemarin. Nah, yang terakhir adalah dampak perilaku terakhir. Nah, ini sebenarnya mirip dengan yang sebelumnya ya, memberikan penilaiannya hanya berdasarkan perilaku yang terlihat pada akhir periode penilaian unjuk kerja. Jadi misalnya seperti ini, penilaian ini akan dilakukan pada bulan Desember gitu ya. Nah, dari bulan Juli sampai bulan Oktober gitu ya, Juli sampai Oktober ini ada satu karyawan, anggaplah namanya Rizka gitu. Ia adalah karyawan yang secara general sangat rajin dan selalu hadir tepat waktu dan tidak pernah melalaikan kerjaannya. Namun di bulan akhir, di bulan November, sebelum penilaian dilakukan pada bulan Desember ini, ternyata ia sakit-sakitan dan kebetulan keluarganya juga mendapat musibah pada bulan tersebut. Akhirnya dia banyak sekali izinnya dan juga pekerjaannya tidak semaksimal sebelumnya. Nah, kesalahan penilaian ini dilakukan ketika penilaiannya ya hanya ingatnya pada November itu aja performanya, jadi tidak dilihat pada bulan-bulan sebelumnya. Itu adalah dampak perilaku terakhir. Oke, untuk kesalahan selanjutnya adalah kesalahan egosentrik. Namanya aja udah ego, yang berarti perbandingan dengan diri penilainya itu. Di sini ada 2 macam kesalahan egosentris. Yang pertama adalah kesalahan kontras, yaitu kecenderungan untuk menilai orang lain berdasarkan perbandingan dengan diri penilai sendiri atau dengan orang lain. Jadi bukan berdasarkan standar objektifnya. Contohnya, ada supervisor yang menilai bawahannya, stafnya ya, di situ dia melihat
membandingkannya dengan dirinya gitu. Pada zaman saya dahulu itu saya bisa menyelesaikan pekerjaan ini lebih cepat dari Anda gitu misalnya. Padahal itu tidak bisa dibandingkan gitu ya, karena masanya manajernya dan staff itu sekarang ini bisa jadi berbeda gitu, karena situasi dan waktu yang berbeda juga bisa menjadi faktor yang berpengaruh pada kinerja seseorang. Nah, untuk yang kedua adalah kesalahan kesamaan atau similar to me effect. Nah, ini malah penilai cenderung menilai orang lain sesuai dengan persepsi penilainya jika dia merasa kedekatan atau kesamaan dengan dirinya gitu. Misalnya, karyawan yang memiliki karakteristik pribadi dan kesukaan yang sama dengan penilai akan mendapat nilai tinggi. Kayak misalnya saya sebagai seorang manajer menilai staf saya namanya Rizka. Oh, Rizka ini sama-sama suka memasak dengan saya, hobinya sama. Oh, Rizka ini sama-sama suka bikin planner dalam pekerjaannya. Berarti bisa disimpulkan bahwa dia mesti sama detailnya dengan saya. Nah, itu adalah bias kesalahan kesamaan. Nah, sekarang selanjutnya kita mengarah pada teknik penilaian. Nah, teknik penilaian yang akan saya jelaskan di sini adalah yang sering dilakukan atau dipakai di perusahaan atau organisasi. Kalau untuk teknik penilaian kerja yang umum digunakan adalah manajemen by objective atau MBO yang didasarkan pada adanya sasaran atau tujuan yang secara objektif dapat diukur dan telah disepakati bersama oleh karyawan dan atasannya. Nah, sasaran ini akan membantu karyawan dan atasan untuk mendiskusikan kinerja yang ditampilkan serta cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja tersebut. Nah, karena penilaian dilakukan terhadap hasil kerja yang ditunjukkan karyawan dan bukan kepribadiannya, maka bias subjektif dalam pengukuran MBO ini biasanya dapat diminimalisir atau dikurangi. Nah, untuk contoh dari MBO sendiri ini adalah ada critical incident dan behavior anchor rating skills untuk yang terkait dengan perilaku. Tapi kalau untuk penilaian berdasarkan karakteristik pribadi ada yang graphic rating skills. Di sini saya akan jelaskan sembari menunjukkan contohnya saja ya. Jadi nanti kalau teman-teman mau membaca terkait dengan definisinya bisa silakan lihat pada slide yang ini saja. Oke, nah kalau ini adalah contoh critical incident pada manajer perkebunan. Nah, dalam metode critical incident ini, penilai menuliskan berbagai pernyataan yang menggambarkan perilaku-perilaku yang baik dan buruk berkaitan dengan kinerja karyawannya. Critical incidents-nya atau kejadian-kejadian kritis yang dituliskan dalam pernyataan juga meliputi penjelasan singkat mengenai apa yang terjadi. Nah, kalau kita lihat pada tabel di atas, di sini tugas yang sedang dijalankan adalah menjadwalkan produksi untuk perkebunan. Itu adalah tugas utama dari manajer. Targetnya apa? Targetnya adalah pemanfaatan maksimal dari sumber daya manusia dan peralatan di perkebunan, serta permintaan dipenuhi sesuai dengan jadwal. Jadi ini pemanfaatannya harus maksimal ya, dan juga harus disesuaikan dengan jadwalnya. Dalam kejadian kritisnya atau kejadian yang terjadi di lapangan adalah ternyata manajer tersebut menerapkan sistem penjadwalan produksi yang baru, menurunkan 10% keterlambatan permintaan bulan lalu dan meningkatkan 20% penggunaan peralatan dibandingkan bulan lalu. Nah, ini adalah hasil yang menunjukkan bahwa dari manajer perkebunan ini untuk aspek yang tugas menjadwalkan produksi untuk perkebunan ini, ya melihat ada peningkatan, jadi ada baik di sana. Nah, ini
dan seterusnya itu bisa dilihat ya. Jadi contohnya kalau tugas yang sedang dijalankan ini adalah memang tugas kalau di Anajab itu adalah tugas pokoknya apa gitu ya, dan target yang akan dicapai itu apa. Nah, kejadian-kejadian kritis ini adalah kejadian yang menunjukkan deskripsi yang menunjukkan terkait dengan sebenarnya kinerjanya bagaimana, bagus atau tidak. Kalau bagus ya ini menunjukkan secara kuantitatif bagaimana mungkin ada peningkatankah gitu, ataukah proyek tersebut dapat berjalankah. Apabila menunjukkan hasil yang negatif, berarti kejadian-kejadian kritis perlu dituliskan yang menunjukkan bahwa itu tidak sesuai dengan tujuan atau target misalnya. Seperti itu. Jadi di sini pada critical incident berfokus pada kejadian-kejadian yang kritis yang menjadi penentu baik buruknya penilaian dari karyawan tersebut. Nah, selanjutnya untuk yang kedua adalah BARS, yaitu alat yang sering digunakan untuk menilai perilaku karyawan yang lainnya, yaitu dengan BARS ini, Behaviorally Anchored Rating Skills, atau disingkat BARS. Nah, BARS ini berbentuk skala yang merupakan gabungan dari kejadian kritis yang diuraikan secara naratif dengan peringkat kuantitatifnya. Nah, jadi ada bedanya ya, kalau critical incident tadi itu tidak ada peringkat kuantitatifnya, sedangkan kalau di sini ada peringkat kuantitatifnya, di mana setiap angka kuantitatif dikaitkan dengan perilaku kerja yang baik atau buruk gitu. Nah, pada tabel di atas ini adalah contoh penggunaan behaviorally anchored rating skills-nya. Nah, coba kita lihat. Di sebelah kiri adalah contoh perilakunya gitu. Ini adalah contoh BARS untuk aspek hubungan dengan klien gitu. Nah, jika dari karyawan tersebut melakukan perilaku-perilaku yang ada di sana gitu ya, maka nilainya akan tergantung dari perilaku tersebut. Misalnya, dia menunjukkan perilaku sering menelepon klien untuk menanyakan kabar klien dan menawarkan produk baru. Nah, jika itu dia lakukan, maka dia akan mendapatkan nilai A gitu. Nah, jikalau malah yang dilakukan itu adalah dia membiarkan klien menunggu lebih dari 10 menit dan memberikan respon terhadap masalah klien dengan komentar, "Saya tidak diharapkan untuk mengetahui hal itu," atau Anda bertanya pada tempat yang salah, istilahnya adalah tidak memberikan solutif pada kliennya gitu ya, maka dia akan mendapatkan nilai yang F. Jadi di sini A itu adalah nilai yang paling baik dan F itu adalah nilai yang paling buruk. Nah, penilaian berdasarkan perilaku dapat menjadi pendekatan yang paling efektif karena memberikan arahan dan umpan baliknya itu spesifik banget gitu kan ya, kita lihat di sini. Jadi kalau F itu adalah yang paling buruk, E itu yang agak mendingan, D itu yang lebih mendingan lagi, C itu yang mulai mengarah ke baik, B itu mengarah baik, dan A adalah yang paling baik sekali gitu ya. Jadi kita fokuskan pada contoh perilakunya ini aja gitu, pada perilakunya. Jadi saat kita membuat menyusun BARS ini, yang perlu menjadi perhatian adalah contoh perilakunya gitu. Jadi contoh perilakunya ini yang harus benar-benar hati-hati dalam memberikan levelingnya ini. Jadi ini memang ada kelemahannya, yaitu pengukuran perilaku ini harus selalu dimonitor dan direvisi lagi untuk meyakinkan apakah memang perilaku tersebut mengarah pada pencapaian tujuan organisasi.
Dan lebih cocoknya sebenarnya burst ini untuk pekerjaan yang nggak terlalu kompleks, di mana setiap karyawan memiliki informasi yang jelas tentang bagaimana cara mencapai hasil kerja tersebut. Seperti itu. Nah, dan yang terakhir adalah dengan contoh graphic rating skills. Nah, dalam penilaian berdasarkan karakteristik pribadi, salah satu alat yang digunakan adalah graphic rating skills. Pada teknik ini, setiap karakteristik dinilai berdasarkan skala tertentu, yaitu 1 sampai 5 contohnya misalnya kalau di sini ya. Nah, beda dengan yang tadi, di sini tidak ada deskripsi lebih rincinya terkait aspek-aspek ini gitu kan. Ya udah, kerjasama, kualitas, kebiasaan kerja. Namun kita nggak bisa tahu sebenarnya kerjasama yang seperti apa, yang sangat rendah atau malah yang tinggi. Jadi bisa jadi ini akan jadi sangat subjektif, tergantung dari tergantung dari penilainya gitu. Seperti itu. Jadi perlu sebenarnya ada tambahan di sini adalah deskripsi jelas gitu ya terkait kerjasama ini sebenarnya apa, atau bahkan mungkin di sini di bagian sangat rendah, rata-rata, atas rata-rata itu ada perilakunya gitu, seperti itu. Nah, setelah mendapatkan penjelasan tadi, kita bisa menyimpulkan ada berbagai hal yang patut dipertimbangkan dalam melakukan penilaian kinerja sehingga penilaian dapat optimal, efektif, dan tepat guna. Yang pertama adalah harus diperhatikan alat penilaiannya. Nah, setiap organisasi atau perusahaan itu memiliki tujuan dan budaya yang berbeda. Oleh karena itu, organisasi nggak bisa langsung comot ambil alat penilaian unjuk kerja yang digunakan perusahaan atau organisasi yang lainnya gitu. Nah, selain itu, bisa jadi setiap unit kerja aja memiliki tujuan dan karakteristik pekerjaan yang berbeda juga. Nah, artinya untuk alat penilaian kinerja tidak dapat diberlakukan secara sama untuk semua pekerjaan atau pada semua organisasi. Jadi harus custom, disesuaikan dengan sesuai dengan kebudayaannya dan karakteristik organisasi tersebut, juga disesuaikan dengan pekerjaan dari organisasi tersebut gitu. Jadi walaupun sama-sama customer service, misalnya di bank A dan di bank B bisa jadi berbeda gitu, karena adanya beda budaya dan beda karakteristik. Yang satunya lebih fokus adalah melayani orang-orang yang, mohon maaf, mungkin pasarnya menengah ke bawah, sedangkan yang satunya lebih kepada klien yang menengah ke atas. Otomatis nanti penilaiannya fokusnya akan berbeda levelingnya, seperti itu. Kayak contohnya kemampuan berbahasa Inggris aja gitu. Kalau untuk yang bank yang fokusnya adalah pada klien-klien yang menengah ke atas dan internasional, mesti skill bahasa Inggrisnya harus tinggi gitu, dibandingkan dengan mereka yang melayani orang yang menengah ke bawah saja. Nah, itu adalah salah satu contoh yang menunjukkan walaupun sama-sama customer service, pada organisasi yang berbeda tentu akan memiliki cara penilaian yang berbeda juga. Hal penting yang kedua yaitu orang yang melakukan penilaiannya. Karena setiap penilai memiliki karakteristik pribadi dan kemampuan yang berbeda, jadi harus perlu diperhatikan bahwa mereka harus kompeten dalam melakukan penilaian tersebut gitu. Jadi perusahaan jika dibutuhkan perlu mengadakan pelatihan khusus bagaimana cara melakukan penilaian sesuai dengan alat penilaiannya sehingga hasilnya dapat diandalkan. Nah, selain itu, penilai juga perlu mendapatkan pelatihan mengenai cara melakukan wawancara dan juga bagaimana cara menyampaikan hasil penilaiannya pada karyawan gitu ya. Jadi bagaimana cara menginformasikan hasil tersebut, juga feedbacknya seperti apa, sehingga
saat memberikan feedback itu jauh lebih konkret gitu. Nah, karena nantinya saat memberikan feedback itu diharapkan tidak lagi ambigu, seperti contohnya Anda kurang teliti dalam bekerja. Tapi ya sudah bisa menjelaskan dengan lebih rinci, yaitu misalnya Anda ini pada laporan perusahaan bulan November kemarin saya menemukan kesalahan ketik yang cukup banyak, terutama pada kata-kata bahasa Inggris gitu, sampai-sampai kemarin Anda harus mengulang laporan sebanyak 3 kali, bukan? Nah, berarti Anda perlu meningkatkan skill berbahasa Inggris Anda, terutama untuk writing comprehension-nya. Jadi, kira-kira apa yang perlu dilakukan untuk bisa meningkatkan hal tersebut? Apakah mau dengan coaching saja atau butuh pelatihan? Nah, itu adalah contoh bagaimana feedback yang diharapkan gitu ya bisa diberikan dari hasil penilaian tersebut. Jadi akan ada timbul diskusi gitu antara karyawan dan atasannya yang memberikan penilaian gitu ya. Apa saja sih yang bisa dilakukan untuk mengatasi atau meningkatkan kinerja yang di bawah rata-rata. Nah, selain itu juga akan ada komunikasi atau interaksi terkait dengan apa sih yang menghambat kinerja karyawan tersebut sehingga dia kinerjanya di bawah rata-rata, dan kita bisa merencanakan bagaimana untuk meningkatkan kinerja itu. Nah, yang terakhir, hal penting yang dapat kita perhatikan dalam penilaian kinerja adalah dalam melakukan penilaian harus secara periodik, konsisten, berkesinambungan. Nah, selain itu, organisasi juga harus monitor kegiatan penilaian kinerjanya, bagaimana proses umpan baliknya, dan bagaimana tindak lanjut dari hasil penilaian tersebut, gitu ya. Karena harapannya gitu ya, karyawan tersebut setelah dinilai mendapatkan penilaian itu akan ada tindak lanjutnya. Contohnya seperti dia berikan imbalan atau reward gitu ya, yang sesuai dengan kinerja mereka. Kalau mereka kinerjanya baik gitu, mereka bisa diberikan reward, bisa untuk berbentuk monetary atau mungkin berbentuk pengembangan diri gitu ya, atau program pelatihan. Program pelatihan atau pengembangan juga bisa untuk orang-orang yang kinerjanya rendah gitu, dan bisa jadi akan ada punishment atau konsekuensi yang harus mereka dapatkan ketika karyawan tersebut berada di bawah standar kinerjanya. Nah, kurang lebih itu adalah yang bisa saya jelaskan terkait dengan performance appraisal pada materi ini. Terima kasih sudah mengikuti perkuliahan hari ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.